Nah, ada 8 poin penting yang harus diingat dan harus dijalankan buat kalian yang mau memulai bisnis online. Nah, apa aja sih 8 poin pentingnya? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips seputar cara memulai bisnis online. Oh ya guys, sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah like videonya. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan juga klik notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai karena aku akan berbagi tips, sharing, dan tutorial seputar bisnis online. Nah, ada 8 poin penting yang harus diingat dan harus dijalankan buat kalian yang mau memulai bisnis online. Nah, apa aja sih 8 poin pentingnya? Yang pertama, tentukan bisnis apa yang ingin dijalankan. Yang kedua, menyusun rencana bisnis sederhana. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, menentukan target customer atau menentukan target pelanggan. Yang kelima, menentukan platform untuk berjualan. Yang keenam, maksimalkan fitur-fitur yang ada di marketplace. Yang ketujuh, buat website toko. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan, jangan ragu mempromosikan produk teman-teman di media sosial. Nah, teman-teman, jadi itu adalah 8 poin yang harus teman-teman ingat dan teman-teman jalankan ketika teman-teman ingin memulai bisnis online. Nah, poin yang pertama adalah tentukan jenis bisnis apa yang akan dijalankan. Langkah awal yang penting untuk teman-teman lakukan adalah menentukan jenis bisnis apa yang akan dijalankan. Apakah makanan, pakaian, atau barang elektronik. Nah, kalau misalkan udah menentukan jenis bisnis apa yang akan teman-teman lakukan, teman-teman akan dengan mudah melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mau jual produk apa sih nanti kalau misalkan mau bisnis, nah jangan ragu buat ngembangin ide yang ada di kepala teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, tapi kan nggak gampang menentukan ide bisnis tuh kayak gimana? Memang benar teman-teman nggak gampang. Tapi ini proses sangat-sangat penting agar bisnis yang dijalankan nantinya menjadi solid. Nah, kalian bisa mengawali hal ini dengan mencari tahu permasalahan apa yang terjadi di sekitar kalian atau hal yang kalian alami sendiri. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan hobi sebagai dasar ide mengawali bisnis. Nah, yang kedua adalah menyusun rencana bisnis yang sederhana. Nah, poin yang kedua ini nggak kalah penting loh teman-teman dari poin yang pertama. Nah, sederhana bisnis plan atau menyusun rencana bisnis sederhana itu apa sih? Nah, ini adalah rencana atau bagian yang harus teman-teman lakukan untuk dapat mencapai tujuan bisnis teman-teman. Biasanya ada beberapa faktor yang akan teman-teman lakukan, seperti deskripsi bisnis, yang kedua analisis pasar, yang ketiga produk dan layanan, yang keempat rencana pemasaran, yang kelima logistik dan rencana operasi, yang keenam rencana keuangan. Nah, itu beberapa faktor yang akan teman-teman rencanakan dalam memulai bisnis. Nah, itu adalah beberapa faktor yang akan teman-teman susun dalam rencana bisnis sederhana. Nah, agar bisnis berjalan dengan baik, rencana bisnis yang tadi aku sebutin setidaknya sudah teman-teman miliki sebelum benar-benar memulai menjual produk secara online. Selain itu, jika teman-teman berniat untuk lebih mengembangkan bisnisnya secara lebih baik, nah lanjut ke poin yang ketiga, riset pasar. Melalui riset pasar, teman-teman dapat lebih memahami produk juga calon pelanggan. Riset pasar ini dapat diawali dengan mencari produk yang serupa yang dijual oleh kompetitor dari teman-teman, mulai dari bentuk produk, harga di pasaran, hingga cara pelayanan. Penting untuk teman-teman ketahui, hal ini dapat mempermudah teman-teman dalam menganalisis kelebihan, kekurangan, dan peluang dari produk yang akan teman-teman jual. Adapun dari hal-hal tersebut, teman-teman bisa menciptakan dan mengembangkan produk yang lebih baik nantinya. Nah, yang keempat, menentukan target pelanggan.
Selain riset pasar, teman-teman juga perlu untuk menentukan target pelanggan. Sederhananya, jika teman-teman tahu siapa yang akan membeli produk teman-teman, maka dari bentuk produk, cara pelayanan, hingga strategi promosi ke depannya akan dapat teman-teman lakukan dengan lebih mudah. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan segmentasi pelanggan, yaitu berdasarkan demografi. Nah, yang pertama usia, yang kedua gender, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pendapatan, yang kelima gaya hidup, yang keenam status sosial, yang ketujuh atau yang terakhir minat atau hobi. Nah, lanjut kita ke poin yang kelima. Nah, langsung ke poin yang kelima. Poin yang kelima adalah menentukan platform untuk berjualan. Memilih platform untuk berjualan yang cocok untuk produk teman-teman ini benar-benar penting ya teman-teman. Jika teman-teman menjual produk seperti barang, maka penggunaan marketplace atau e-commerce akan menjadi sesuatu yang tepat. Misalnya dengan memasukkan produk teman-teman di toko hijau atau toko oranye. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih fokus kepada produk yang bersifat jasa, penggunaan media sosial juga sangat efektif karena bisa secara langsung berkomunikasi dengan calon pelanggan. Nah, poin yang keenam sekarang. Poin yang keenam adalah maksimalkan fitur-fitur yang ada di marketplace. Jika teman-teman menggunakan marketplace seperti toko-toko online, maka jangan sampai lupa nih teman-teman untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada seperti gambar, video, deskripsi, hingga rating teman-teman, dan kolom komentar. Dengan fitur yang ada, teman-teman bisa membuat penjualan produk teman-teman lebih efektif. Misalnya memasukkan gambar produk dengan jelas, karena dengan gambar produk yang jelas, teman-teman bisa lebih meyakinkan calon customer. Selain itu, teman-teman juga bisa membangun kepercayaan pelanggan melalui kolom komentar. Nah, teman-teman jangan malas untuk membalas pertanyaan dari calon customer terkait produk yang teman-teman jual. Melalui kolom komentar juga, teman-teman bisa mengetahui tanggapan dari customer terhadap produknya teman-teman, sehingga nantinya teman-teman bisa memperbaiki jika ada kekurangan atau mengembangkan yang sudah ada. Nah, lanjut ke poin yang ketujuh, buat website toko. Maksudnya apa nih? Memiliki website sendiri merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh dalam menjalankan bisnis online. Selain dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, website toko juga memiliki berbagai manfaat seperti yang pertama, informasi lebih terkontrol. Yang kedua, menjangkau calon pelanggan lebih luas. Yang ketiga, mudah dicari di internet. Yang keempat, lebih ekonomis. Nah, oleh karena itu, saran memiliki website sendiri atau toko cukup pantas teman-teman pertimbangkan. Nah, poin yang terakhir adalah jangan ragu untuk mempromosikan produk teman-teman sendiri di media sosial. Dalam strategi promosi, media sosial dapat membawa efek yang sangat besar bagi penjualan produk teman-teman. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok sebagai media promosi. Di media sosial teman-teman juga bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan calon pelanggan. Fitur bisnis atau toko yang tersedia di masing-masing media sosial juga dapat membantu teman-teman mempromosikan produk secara lebih baik. Nah, tapi di samping itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam penggunaan media sosial. Seperti yang pertama, penggunaan foto atau gambar produk yang berkualitas. Yang kedua, penggunaan video promosi yang menarik. Yang ketiga, deskripsi konten yang jelas. Yang keempat, kerjasama dengan influencer yang cocok dengan bisnis. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara memulai bisnis online untuk pemula. Gimana nih teman-teman, menarik kan untuk teman-teman coba? Nah, jadi tunggu apa lagi? Ini saat yang tepat untuk teman-teman mulai berbisnis. Nah, sampai di sini aja videonya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Thank you so much for watching. See you next video. Bye-bye.